Berdasarkan informasi terbaru, polisi telah mengidentifikasi beberapa terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini. Jadi polisi mencurigai 3 remaja sebagai pelaku pembunuhan Nia. Salah satu pelaku diduga berinisial IJ. Keterangan saksi melihat IJ ini yang meminjam cangkul selama 2 jam. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Terjadi lagi nih di Ranah Minang, yang mana Ranah Minang ini pemegang falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Yang falsafah itu sepertinya ditinggalkan begitu saja pada saat ini. Kali ini kasus tragis ini menimpa yang bernama Nia Kurniasari, seorang gadis muda penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, telah mengejutkan banyak orang. Di balik dari kisah pilu kepergian Nia yang sangat dramatis ini adalah bagaimana dia mempunyai cita-cita yang sangat mulia sebelum meninggalnya. Jadi saya akan sebutkan berikut adalah beberapa impian dan harapannya. Nia sangat ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ia tetap bersemangat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dengan cara berjualan gorengan. Menepis segala gengsi yang ada, yang mana tak banyak di zaman sekarang ini anak-anak dengan sifat seperti Nia ini. Nia juga bertekad untuk membantu perekonomian keluarganya. Ia bekerja keras dengan cara menjual gorengan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari keluarganya, terutama karena ibunya sering sakit dan tidak bisa berjalan. Teman-temannya dan gurunya mengenangnya sebagai seseorang yang tidak pernah malu berjualan di sekolah dan selalu memberikan yang terbaik. Cita-cita Nia yang tinggi dan semangatnya untuk membantu keluarganya membuat kepergiannya ini menjadi sangat menyedihkan dan sangat dramatis bagi banyak orang. Jadi kita coba merunut kembali fakta kronologi dari kepergian Nia yang menggemparkan Sumatera Barat. Nia ini berusia 18 tahun. Dia dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 saat sedang menjajakan gorengan di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Keluarga dan warga setempat karena tak ada kabar dan Nia tidak pulang ke rumah. Keluarga setempat melakukan pencarian hingga Sabtu dini hari, namun tidak berhasil menemukan Nia. Barulah pada Minggu, tanggal 8 September 2024, jasad almarhum Nia ditemukan terkubur di area perkebunan di Korong Pasar Surau, Nagari Guguk, Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Anam Lingkuang. Jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana, dan di sekitar lokasi ditemukan barang-barang miliknya seperti ada sandal, kain, dan payung. Polisi dan semua orang pasti mencurigai Nia diperkosa sebelum dibunuh. Namun penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan apa motif pelaku ini di balik pembunuhan ini. Berdasarkan informasi terbaru, polisi telah mengidentifikasi beberapa terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini. Jadi polisi mencurigai 3 remaja sebagai pelaku pembunuhan Nia. Mereka diduga telah membuntuti Nia sebelum melakukan tindakan keji tersebut. Saya coba ungkapkan fakta dan spekulasi terbaru yang bergulir tentang kasus Nia ini. Jadi salah satu terduga pelaku diketahui sempat membeli gorengan dari Nia sebelum kejadian ini. Setelah jasad Nia ditemukan, terduga pelaku tersebut menghilang begitu saja. Salah satu pelaku diduga berinisial IJ. Keterangan saksi melihat IJ ini yang meminjam cangkul selama 2 jam, lalu Ini menimbulkan kecurigaan bagi si pelaku. Banyak yang mencurigai bahwa pelaku adalah remaja lokal yang sering terlihat di sekitar tempat Nia berjualan. Sementara ada 3 remaja telah menjadi fokus utama dalam penyelidikan polisi. Ada juga kecurigaan terhadap sekelompok pemuda yang sering nongkrong di dekat lokasi kejadian. Beberapa dari mereka telah dimintai keterangan oleh polisi. Namun satu orang dengan inisial J belum ditemukan dan diduga melarikan diri. Jadi polisi telah memeriksa 5 saksi dan akan menambah jumlah saksi untuk mencari bukti-bukti baru yang dapat membantu mengungkap kasus ini. Selain itu, ada spekulasi bahwa pelaku mungkin adalah orang yang dikenal oleh Nia juga, mengingat cara kejahatan yang dilakukan dan barang-barang milik Nia yang ditemukan di sekitar lokasi. Polda Sumbar juga menggunakan drone untuk memantau area sekitar lokasi penemuan jasad dan barang bukti, serta melakukan penyisiran lebih lanjut. Jadi polisi sudah mengantongi nama-nama pelaku ini. Namun polisi mengakui sulit untuk menangkap pelaku dikarenakan para pelaku
menguasai medan di sekitar. Tapi polisi terus berupaya mengungkap motif dan menangkap pelaku di balik pembunuhan ini. Keluarga Nia Kurniasari saat ini berada dalam kondisi yang sangat terpukul dan berduka mendalam atas kehilangan putri mereka. Keluarga Nia menerima banyak dukungan dari masyarakat setempat, termasuk bantuan moral dan finansial. Warga sekitar mengadakan doa bersama dan mengumpulkan dana untuk membantu keluarga dalam proses pemakaman dan kebutuhan lainnya. Keluarga Nia dan masyarakat pastinya sangat berharap agar pelaku segera ditangkap dan diadili. Pihak terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan perkembangan terbaru sampai hingga saat ini mengenai penyelidikan ini. Secara emosional, keluarga Nia masih dalam keadaan sangat berduka dan membutuhkan waktu untuk pulih dari trauma atas kejadian tragis ini. Mereka berusaha untuk tetap kuat dan tabah dalam menghadapi situasi ini. Dukungan dari masyarakat dan pihak berwenang sangat penting untuk membantu keluarga Nia melalui masa sulit ini, saya rasa. Jadi bagaimana cara kita untuk mencegah kasus ini agar tidak menjadi kasus-kasus yang berulang? Berikut beberapa langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejadian serupa seperti yang dialami oleh Nia. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pribadi dan cara untuk melindungi diri. Program pendidikan di sekolah dan komunitas dapat membantu memberikan informasi tentang bahaya dan cara menghindarinya. Jauhkan anak-anak kemanakan kita dari mudahnya mengakses sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal serupa. Seperti mengontrol selalu gadget seperti handphone dari anak ponakan kita. Dan kita bisa melihat histori apa yang telah dia akses seperti video, permainan, tontonan, dan lain-lain. Kita juga bisa peningkatan keamanan di tempat umum, memasang lebih banyak kamera pengawas seperti CCTV di tempat-tempat umum dan area yang rawan kejahatan. Peningkatan patroli oleh aparat keamanan di daerah-daerah yang sering terjadi kejahatan juga bisa membantu. Nah, pelaporan dan respon cepat mendorong masyarakat untuk segera melaporkan kejadian mencurigakan atau hilangnya seseorang kepada pihak berwenang. Respon cepat dari polisi dan tim pencari dapat meningkatkan peluang menemukan korban dengan selamat. Dan selanjutnya, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi keamanan yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal darurat atau lokasi seseorang kepada keluarga atau pihak berwenang. Alangkah baiknya setiap anak kita itu kita bisa mengakses map di mana dia berada. Dan juga komunitas yang peduli. Membangun komunitas yang peduli dan saling menjaga, tetangga yang saling mengenal dan peduli satu sama lain dapat membantu mencegah kejahatan dengan lebih efektif. Berhentilah menjadi tetangga yang julid, yang cemooh. Dan penegakan hukum yang tegas, memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Harapan kita bersama semoga para pelaku ini dapat dihukum seberat-beratnya, sesuai seperti apa yang telah dirasakan oleh Nia. Dan jangan lagi pernah terjadi hal-hal serupa seperti yang dialami oleh Nia Kurniasari ini. Wanita yang sangat tangguh dan beliau Nia ini adalah bidadari surga kelak. Oke beliau, mari kita saling berkomunikasi antara mama, ponakan, ayah, orang tua, semuanya saling mengawasi terhadap tindak perilaku anak-anak kita. Apapun itu bentuknya. Tidak apa-apa dibilang kepo, yang penting kita bisa mengawasi mereka semua. Sampai di sini perjumpaan kita, semoga dapat memberikan informasi yang lebih baik. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafal Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubangnya itu baru masuk tu kurang lagi. Kurang nanti kau batu ko. Aku bisa masuk ada lubang, kena lubangnya. Yang mana batu pak? Ayo ni kau kabe tu tu tangan tu le. Masya Allah. Kabe doang kan. Tangan memang kabek? Ayo kabe itu tu dampak doang tali kan. Dia anak itu tali aku dapat apa rambut pertama elo. Kabek ya. Dapat tali le, nampak tali. Elo nak apa tu elo tangan tu. Kayaknya tu boy.